Pada malam Natal. Di luar, kota Leplipil, orang-orang bergegas melalui jalanan meriah, kilauan lampu liburan emas berkilauan di setiap sudut, suara sinterklas elektronik berdenting selaras dengan lagu-lagu Natal yang ramai. Tapi di sini, di sebuah kamar steril di lantai 8 rumah sakit besar, hanya ada keheningan. Infus memberikan sengatan dingin di tanganku. Setiap tetes adalah pengingat yang mengerikan akan sayatan baru di perutku. Dan di sana, di meja kecil di samping ranjangku, tergeletak setumpuk surat cerai. Orang yang membawanya bukanlah orang asing, melainkan ibu mertuaku, Bu Elara Wijaya, CEO kuat dari sebuah firma konstruksi bergengsi, seorang wanita yang membanggakan bahwa nama keluarganya identik dengan kehormatan dan kesempurnaan. Dia meletakkan pulpen di depanku dan hanya mengatakan satu hal. Tanda tangani. Sekarang. Suamiku, Dimas, berdiri di belakangnya, diam. Tidak sepatah kata pun pembelaan, tidak seulas pandang belas kasihan. Mereka pikir aku sedang di titik terlemahku. Mereka pikir aku tidak punya apa-apa lagi untuk melawan, tapi mereka tidak tahu bahwa dokumen yang mereka paksakan padaku untuk ditandatangani adalah keputusan senilai 300 miliar rupiah yang baru saja mereka tandatangani untuk diri mereka sendiri. Dan dalam hitungan jam, pada malam hari raya yang paling dirayakan, seluruh kerajaan keluarga Wijaya akan hancur bertekuk lutut. Saat itu 24 Desember, dan matahari musim dingin yang langka memancarkan cahaya keemasan terakhir di atas Jakarta. Jalan Sudirman adalah sungai cahaya dan gerakan. Trotoar meluap dengan pembeli menit terakhir. Suara-suara perdagangan, klakson taksi, dan musik ceria dari toko-toko berpadu menjadi simfoni urgensi meriah. Semua orang terburu-buru, ingin pulang untuk makan malam-malam Natal mereka, tapi di lantai 8 rumah sakit Cipto Mangunkusumo, tidak ada semangat Natal. Hanya ada bau antiseptik disinfektan yang menyesakan dan cahaya putih dingin dari lampu neon di dinding yang suram. Aku berbaring tak bergerak di ranjang nomor 18, infus di tangan kiriku, perutku dibalut rapat setelah operasi darurat tadi malam. Setiap napas dalam-dalam mengirimkan rasa sakit yang tajam dan merobek melalui luka yang baru. Dokter mengatakan aku membutuhkan setidaknya 2 minggu istirahat, tapi jelas aku tidak akan mendapatkannya. Pintu terbuka tanpa ketukan, tanpa sapaan. Suara tumit tinggi yang tajam dan ritmis di lantai linoleum adalah suara yang sangat aku kenal. Itu Bu Elara, ibu mertuaku, CEO Wijaya Konstruksi, gelar yang selalu dia tekankan untuk membuat orang lain tunduk. Dia melangkah masuk ke ruangan seolah-olah itu adalah ruang rapat, terbungkus mantel bulu krem mahal. Rambutnya tertata rapi, bibirnya coretan merah tebal. Aroma parfumnya begitu kuat sehingga mengalahkan bau steril rumah sakit. Di belakangnya adalah Dimas, suamiku, dengan kemeja putih rapi dan celana panjang yang pas. Dia tidak mau menatapku. Matanya terpaku ke lantai seolah-olah ada sesuatu yang lebih penting daripada istrinya yang terbaring di ranjang rumah sakit. Hatiku hancur. Bu Elara tidak repot-repot berbasa-basi. Tidak. Apakah kamu kesakitan? Tidak. Apa kata dokter? Dia menarik kursi ke sisi ranjang, meletakkan tas desainernya di meja, dan mengeluarkan folder tebal. Di atasnya ada satu dokumen yang ditahan oleh pulpen hitam ramping. Dia mendorong folder itu ke arahku. Tanda tangani, perintahnya, suaranya rendah dan stabil, namun lebih dingin dari udara musim dingin di luar. Aku melihat ke bawah, 3 kata dalam huruf tebal membakar penglihatanku. Perjanjian, penyelesaian perceraian. Aku bisa merasakan detak jantungku sendiri. Setiap dentuman adalah goncangan yang menyakitkan di jahitanku. Bu Elara, aku berhasil berkata. Suaraku serak, tenggorokanku kering. Saya baru saja operasi. Dia memberikan senyum mencemooh tanpa humor. Justru itu sebabnya kita harus menyelesaikan ini sekarang. Akan terlalu berantakan setelah liburan. Aku melirik Dimas. Dia menelan ludah dengan susah payah. Tangannya mengepal dan membuka di sampingnya. Akhirnya, dia bergumam, "Ibu sudah memikirkannya." Bukan kami sudah memikirkannya, tapi ibu saya. Tawa pahit yang lemah keluar dari bibirku. Apakah pernikahan 3 tahun kami hanya salah satu keputusan ibunya? Bu Elara mengetukkan jari yang terawat sempurna di meja,
Jangan buang waktu. Kamu tidak bisa menghasilkan ahli waris laki-laki. Perusahaan membutuhkan penerus. Dan Dimas membutuhkan istri yang sepadan dengannya, bukan seseorang yang terus-menerus keluar masuk rumah sakit, tidak tahu apa-apa tentang bisnis, dan tidak berguna selain menangis. Setiap kata adalah pisau, tapi luka terdalam adalah keheningan Dimas yang berkelanjutan. Dia membalik ke halaman terakhir. Tanda tangani di sini. Kamu menyetujui perceraian tanpa sengketa. Kamu tidak akan mengklaim aset perkawinan apapun, dan kamu tidak akan memiliki hak atas perusahaan. Tidak ada hak atas perusahaan. Aku menutup mata sejenak. 3 tahun lalu, ketika Wijaya Konstruksi diambang kebangkrutan setelah sebuah proyek melampaui anggaran sebesar 300 miliar rupiah, akulah yang mengamankan pinjaman bank. Akulah yang menandatangani sebagai penjamin pribadi, menggunakan properti pranikahku sendiri sebagai jaminan, tapi mereka tidak tahu aku memahami hukum lebih baik daripada mereka. Mereka pikir aku hanyalah istri rumahan yang pendiam, tidak terlibat dalam urusan bisnis mereka. Mereka tidak tahu aku pernah menjadi pengacara keuangan korporat, dan mereka tentu saja tidak tahu bahwa dengan satu tanda tangan yang salah hari ini, bukan aku yang akan ditinggalkan tanpa apa-apa, tapi seluruh dinasti mereka yang akan runtuh. Bu Elara mendorong pulpen ke tanganku. Tanda tangani. Sekarang, di lorong, denting lembut mengumumkan pergantian shift terakhir sebelum liburan. Di luar jendela, matahari sore mulai memudar. Di kamar yang dingin dan steril itu, aku mengambil Aku mendongak langsung ke mata Bu Elara. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, sebagai menantunya, aku tersenyum. Itu adalah senyum yang membuatnya tersentak. Apakah ibu yakin ingin saya menandatangani ini, Bu Elara? Bibirnya mengerucut membentuk cemooh. Kamu tidak punya pilihan lain? Aku menundukkan kepalaku, ujung pulpen menyentuh kertas. Tinta mulai mengalir, dan pada saat itu, tak satu pun dari mereka tahu bahwa pada malam Natal, mereka baru saja menandatangani surat kematian untuk kekayaan 300 miliar rupiah keluarga mereka. Aku masih terbaring di ranjang rumah sakit. Dokumen-dokumen sudah ditandatangani, dan Dimas menghela napas lega. Perjanjian perceraian terselip rapi kembali ke dalam folder kuningnya. Bu Elara berdiri, merapikan bagian depan mantel bulunya, menatapku dengan kepuasan dingin seseorang yang baru saja menyelesaikan masalah yang membosankan. Pengacara kami akan mengajukan ini setelah tahun baru. Kamu harus mengemasi barang-barangmu dan kembali ke rumah ibumu. Rumah ibuku? Sebuah bungalow kecil 2 kamar di pinggir Jakarta. Dia pikir aku akan kembali ke sana tanpa apa-apa. Aku tidak mengatakan apa-apa. Mataku terpaku pada jam dinding. Senyum kecil tersungging di bibirku. Bu Elara mengerutkan kening. Apa yang kamu senyumkan? Saya hanya menunggu, kataku pelan. Menunggu apa? Aku tidak menjawab. Ponsel Bu Elara berdering, nada tajam dan mendesak memecah keheningan yang tegang. Dia mengerutkan kening melihat layar. Pak Hartono, manajer cabang, Bank Sentosa, jawabnya, suaranya masih penuh wibawa. Elara Wijaya bicara. Sesuatu dikatakan di ujung sana. Dalam hitungan detik, warna wajahnya memudar. Apa yang Anda katakan? Dimas menatap ibunya, terkejut. Aku tetap diam. Jantungku berdetak dengan ritme yang stabil dan tenang. Mengapa Anda membekukan rekening perusahaan? Suaranya mulai meninggi. Kami tidak melanggar bagian apapun dari perjanjian kami. Suara di ujung telepon terus berbicara. Kepala Bu Elara menoleh menatapku. Kilatan kebingungan di matanya untuk pertama kalinya. Itu tidak mungkin. Pinjaman belum jatuh tempo. Kami belum gagal bayar. Aku berbicara pelan. Suaraku jelas di ruangan yang tiba-tiba hening. Tapi status hukum dong pemegang pinjaman telah berubah. Ruangan itu hening seperti kuburan. Dimas menoleh padaku. Apa yang kamu bicarakan, Sarah? Aku menatapnya. Ekspresiku tidak terbaca. Apa kamu lupa? Pinjaman 300 miliar rupiah untuk proyek Menara Manggala atas nama saya dan ibu Anda. Dimas menatapku dengan bodoh. Eleanor mencengkeram telepon, tapi dia menandatangani surat cerai. Tepat sekali. Aku mengangguk. Saya menandatangani dan Anda ikut menandatangani, mengkonfirmasi pembubaran pernikahan. Aku menarik napas perlahan,
Menurut perjanjian pinjaman, ketika dong pemegang pinjaman tidak lagi menikah secara sah, bank berhak untuk mengevaluasi ulang jaminan dan risiko terkait. Jika profil risiko meningkat, mereka berhak membekukan semua rekening terkait untuk mengamankan modal mereka. Ponsel di tangan Bu Elara bergetar. Orang di ujung telepon masih berbicara, tapi dia tidak lagi mendengarkan. Dimas melangkah mundur. Apa yang sudah kamu lakukan? Aku menatapnya. Tatapanku bukan lagi tatapan seorang istri yang memohon, tapi seseorang yang memegang kendali penuh. Saya tidak melakukan apa-apa. Ibulah yang bersikeras untuk bercerai. Berlaku segera sebelum liburan. Eleanor mengakhiri panggilan. Kamu merencanakan ini. Senyum tipis menyentuh bibirku. Saya hanya mengikuti hukum, Bu Elara. Di luar, sisa cahaya siang menghilang dan lampu kota mulai menyala. Orang-orang membawa pulang pohon Natal, bersiap untuk pesta liburan mereka. Tapi di sini, di kamar rumah sakit lantai 8 ini, sebuah kerajaan keluarga mulai bergetar. Ponsel Dimas berdering. Itu CFO perusahaan, dia menjawab, dan dalam waktu kurang dari 10 detik, wajahnya memutih. Bu, semua rekening perusahaan dibekukan. Kami tidak bisa melakukan transfer. Kami tidak bisa melakukan penarikan. Kami tidak bisa membayar bonus liburan atau insentif kinerja akhir tahun. Kami tidak bisa membayar pemasok kami. Suaranya pecah. Dan hari ini adalah malam Natal. Eleanor tersandung mundur. Tangannya meraih meja untuk menopang dirinya. Untuk pertama kalinya, CEO yang kuat itu terlihat tidak stabil. Aku perlahan meletakkan tangan di atas lukaku. Sakit, tapi tidak sebanyak 3 tahun penderitaan diam-diam. Bu Elara, kataku pelan. Saya pernah menyelamatkan perusahaan ini sekali. Dia menatapku, matanya kehilangan kesombongan, hanya dipenuhi kepanikan, dan hari ini, lanjutku. Anda mendorongnya ke ambang kebangkrutan dengan tangan Anda sendiri. Suara lonceng gereja yang jauh mulai berdering. Natal sudah tiba, tapi bagi keluarga Wijaya, musim liburan baru saja berakhir secara tiba-tiba dan menghancurkan. Langit di luar jendela rumah sakit telah berubah menjadi biru tua. Deretan lampu jalan menyala seperti pita api yang menembus kota, bersiap untuk merayakan. Di dalam ruangan, keheningan begitu pekat sehingga kau bisa mendengar tetesan lembut infus yang berirama. Dimas berdiri di tengah ruangan, ponsel masih di tangan. Bu, pemasok bahan untuk proyek Menara Manggala baru saja menelepon. Mereka bilang jika kita tidak mentransfer sisa 120 miliar rupiah malam ini, mereka akan menghentikan semua pengiriman. Bu Elara balas membentak. Suruh mereka menunggu sampai setelah liburan. Dimas menggelengkan kepala, suaranya tegang. Mereka tidak mau. Mereka bilang bank sudah mengeluarkan peringatan risiko kredit. Mereka tidak berani memberikan kredit lagi kepada kita. Eleanor tampak seolah tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar. Saya sudah berkecimpung di bisnis ini puluhan tahun. Saya belum pernah diperlakukan tidak hormat seperti ini. Aku sedikit memiringkan kepalaku, suaraku tenang dan merata. Ketika sebuah rekening dibekukan, sistem peringatan kredit akan segera diperbarui. Mitra manapun bisa melihatnya. Matanya menyala. Kamu melakukan ini dengan sengaja. Aku tertawa kecil. Saya hanya menandatangani dokumen yang Anda berikan kepada saya. Dimas menoleh padaku, nadanya hampir memohon. Sarah, apa yang kamu inginkan? Aku menatapnya lama. 3 tahun pernikahan. 3 tahun aku diam sementara ibunya meremehkanku. 3 tahun aku berdiri di bayang-bayangnya agar dia bisa mempertahankan citranya sebagai eksekutif muda yang brilian. 3 tahun mendengar ibu benar lebih sering daripada aku akan melindungimu. Aku menjawab, mengucapkan setiap kata. Saya ingin keadilan. Tepat saat itu, ponsel Bu Elara berdering lagi. Kali ini kepala HRD-nya. Dia menjawab, dan suara panik di ujung telepon terdengar. Bu Elara, para karyawan berkumpul di lobi. Mereka mendengar rumor. Rekening dibekukan. Bonus liburan dan gaji belum diproses. Semua orang panik. Wajah Bu Elara pucat pasi. Bonus liburan. Cek bagi hasil tahunan. Itu satu-satunya hal yang selalu dia umumkan dengan bangga di setiap rapat perusahaan.
Wijaya Konstruksi tidak pernah terlambat membayar gaji. Hari ini pada malam Natal, untuk pertama kalinya dalam masa jabatannya sebagai CEO, dia tidak bisa membayar karyawannya. Dimas menutupi wajahnya dengan tangan. Bu, jika kita mengalami pemogokan massal, proyek ini selesai. Bukan hanya proyek, aku menambahkan pelan. Seluruh perusahaan. Bu Elara mendekatiku. Berapa yang kamu inginkan? Sebutkan hargamu. Suaranya tidak lagi sombong, hanya putus asa. Aku menatapnya. Menurut ibu ini tentang uang, Bu Elara, lalu tentang apa? Ini tentang martabat saya, kataku pelan. Ruangan kembali hening. Selama 3 tahun, lanjutku, saya menyumbangkan 300 miliar rupiah modal sendiri untuk menyelamatkan perusahaan ini. Saya ikut menandatangani pinjaman. Saya mempertaruhkan aset saya sendiri. Tapi begitu perusahaan stabil, Anda menghapus nama saya dari setiap keputusan penting. Saya tidak punya wewenang tanda tangan, tidak ada suara, tidak ada ekuitas. Dimas menatapku, tertegun. Kamu tidak pernah mengatakan apa-apa? Aku tersenyum pahit. Apa gunanya? Kamu hanya pernah mendengarkan ibumu. Di lorong, melangkah kaki tergesa-gesa lewat. Seseorang berteriak tentang kode biru di lantai 5. Hidup dan mati terjadi di sekitar kami. Dan di sini di lantai 8, sebuah keluarga berada di ambang kehancurannya sendiri. Aku menatap langsung ke Bu Elara. Anda ingin saya menandatangani surat cerai dari ranjang rumah sakit saya. Baiklah, saya menandatangani. Aku berhenti sejenak. Tapi ketika hubungan perkawinan diakhiri, saya memiliki hak hukum penuh untuk meminta pemisahan kewajiban utang dari bank. Dan untuk melakukannya, perusahaan Anda harus membuktikan kemampuan keuangan independennya sendiri. Eleanor tersandung mundur. Dia mengerti. Dia mengerti betul. Perusahaan tidak memiliki aset likuid. Jika bank mengevaluasi ulang jaminan sekarang, mereka akan menuntut aset tambahan atau menarik seluruh pinjaman 300 miliar rupiah, jumlah yang sangat besar, terutama tepat sebelum liburan. Dimas bergegas ke sisi ranjangku. Matanya dipenuhi ketakutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bisakah kamu menarik permintaan itu? Aku menatapnya. Ketika kamu berdiri di belakang ibumu dan melihatnya memaksaku untuk menandatangani, apakah kamu pernah berpikir untuk menarik diri? Dia terdiam. Suara Bu Elara serak. Bagaimana jika saya merobek perjanjian perceraian itu? Aku menyeringai. Sudah diajukan secara elektronik kepada pengacara Anda. Bank sudah menerima pemberitahuan perubahan status hukum saya. Protokol manajemen risiko telah dipicu. Aku menyandarkan kepalaku ke bantal. Cahaya putih memancarkan bayangan di wajahku. Tidak ada tombol undo, Bu Elara. Di luar rumah sakit, kota hidup dengan keceriaan meriah. Di dalam kamar 18, keheningan sangat menakutkan. 300 miliar rupiah bukan lagi hanya angka di atas kertas. Itu adalah guliotin yang tergantung di atas keluarga Wijaya, dan mereka baru saja memotong tali terakhir itu sendiri. Lampu-lampu di kamar rumah sakit masih menyala. Bu Elara tidak lagi duduk tegak dan angkuh. Mantel bulu mahalnya kusut di siku. Lipstiknya pudar. Dimas bersandar di dinding, ponselnya bergetar tak henti-hentinya dengan banjir pesan teks dan panggilan. Kontraktor menuntut pembayaran, karyawan bertanya. Seorang pria berusia akhir 50-an, mengenakan setelan abu-abu dan membawa tas kulit, masuk. Sikapnya tenang dan kalem. Bu Elara mengerutkan kening. Pak Budi, apa yang Anda lakukan di sini? Pak Budi adalah penasihat hukum lama perusahaan. Dia melirikku sebentar sebelum menoleh ke Bu Elara. Saya menerima pemberitahuan dari bank. Saya juga menerima email dari pemegang saham mayoritas yang meminta rapat Dewan Darurat. Eleanor menegang. Pemegang saham mayoritas apa? Pak Budi membuka tas kerjanya dan mengeluarkan seikat kertas. Orang yang memiliki 45% Wijaya Konstruksi. 45%? Dimas berseru. Itu tidak mungkin. Pemegang saham hanya ibu, saya, dan beberapa investor kecil. Pak Budi meletakkan dokumen-dokumen itu di meja. Perjanjian kontribusi modal dari 3 tahun lalu. Penanda tangan adalah dia. Ruangan itu tampak membeku. Mata Bu Elara dan Dimas menatapku.
Aku tidak membuang muka. Aku mendorong diriku bangkit, meringis saat rasa sakit tajam menusuk dari lukaku. Betul, 45%. Dimas tergagap. Apakah itu benar, Sarah? Aku menatapnya. 3 tahun lalu, ketika proyek Menara Manggala melampaui anggaran 300 miliar rupiah dan bank menolak untuk melepaskan lebih banyak dana, saya menandatangani kontrak investasi strategis. Sebagai imbalan atas suntikan modal, saya menerima 45% saham preferen voting perusahaan. Pak Budi mengangguk. Klausul 84 jika perusahaan menjadi tidak mampu membayar utang atau rekening perusahaan dibekukan, pemegang saham dengan lebih dari 40% ekuitas berhak menuntut perubahan sementara dalam kepemimpinan eksekutif untuk melindungi aset. Eleanor melangkah mundur lagi. Kamu menyembunyikan ini dariku. Aku tersenyum tipis. Anda bilang saya tidak perlu khawatir dengan urusan perusahaan, Bu Elara. Saya hanya mengikuti instruksi Anda. Saya menandatangani dokumen dan tetap diam. Dimas menatapku seolah aku adalah orang asing. Jadi, kamu punya hak untuk mengadakan rapat dewan. Aku menyela, dan untuk sementara menangguhkan tugas KO jika ada bukti kelalaian berat yang menyebabkan kerugian finansial yang parah. Keheningan sangat memekakan telinga. Pak Budi menambahkan, nadanya terukur. Dengan bank membekukan rekening hari ini, risiko finansial dianggap sebagai ancaman langsung keruntuhan. Dia memiliki setiap hak untuk memohon klausul perlindungan aset. Suara Bu Elara adalah bisikan yang tercekat. Anda memihaknya. Saya memihak hukum, Pak Budi menyatakan dengan jelas. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari bank. Permintaan restrukturisasi tata kelola telah diterima. Aku meletakkan ponselku. Anda ingin mendorong saya keluar dari perusahaan dari ranjang rumah sakit saya, tapi Anda melupakan satu hal. Aku menatap langsung ke arahnya. Saya tidak datang ke keluarga ini tanpa apa-apa. 3 tahun lalu, saya menyelamatkan perusahaan ini. 3 tahun kemudian, saya bisa menyelamatkannya lagi atau membiarkannya tenggelam. Dimas mendekati ranjang, suaranya gemetar. Apa yang akan kamu lakukan? Aku menatapnya lama. Saya akan melindungi investasi 300 miliar rupiah saya. Bu Elara tiba-tiba tertawa, tapi itu adalah suara yang bengkok dan pecah. Kamu pikir kamu bisa menjalankan perusahaan ini? Kamu terbaring di ranjang rumah sakit. Aku merendahkan suaraku, tapi setiap kata mendarat seperti pukulan palu. Saya tidak perlu menjalankannya sekarang. Saya hanya perlu menangguhkan wewenang tanda tangan Anda. Begitu bank melihat struktur manajemen baru yang stabil di tempatnya, mereka akan melepaskan dana. Pak Budi mengangguk. Jika dia sementara mengambil peran pengawasan keuangan, bank dapat mempertimbangkan pelepasan sebagian dana. Wajah Bu Elara memutih. Itu berarti saya dicopot dari posisi saya. Aku tidak segera menjawab. Di luar jendela, kembang api prematur menerangi langit yang jauh, memancarkan warna-warna sesaat ke dalam ruangan. Bukan saya yang mencopot Anda, kataku pelan, tatapanku menusuk. Anda menandatangani surat pengunduran diri Anda sendiri tadi sore. Lantai 8 rumah sakit masih dingin, tapi di kamar 18, dinamika kekuasaan telah bergeser sepenuhnya. Wanita di ranjang rumah sakit itu bukan lagi korban. Dia adalah pemegang saham terbesar dan CEO yang baru saja mencoba membuang menantunya kini menghadapi kehilangan perusahaannya sendiri pada malam tahun baru. Di luar, orang-orang sedang bersiap untuk makan malam Natal. Di sini, sebuah kudeta korporat baru saja dimulai. Kamar rumah sakit tidak lagi terasa seperti tempat penyembuhan. Meja kecil itu dipenuhi kontrak, dokumen, laptop, dan beberapa ponsel. Di luar, ledakan kembang api semakin sering, pertanda awal perayaan kota. Di dalam, transfer kekuasaan sedang berlangsung. Pak Budi meletakkan draft resolusi di meja. Suaranya pelan dan jelas. Menurut klausul 8, 4 perjanjian kontribusi modal, jika terjadi risiko finansial yang parah yang menyebabkan pembekuan rekening perusahaan, pemegang saham dengan lebih dari 40% ekuitas, berhak menuntut penangguhan sementara CEO, untuk melindungi aset perusahaan. Dia mendorong dokumen itu ke arahku. Apakah Anda mengkonfirmasi niat Anda untuk mengaktifkan klausul ini? Ruangan itu hening. Dimas menatapku,
Ekspresinya tidak lagi marah, hanya ketakutan. Bu Elara berdiri di belakang meja, tangannya mengepal. Kamu tidak akan berani. Aku menatapnya. 3 tahun menjadi menantunya. 3 tahun menundukkan kepalaku. 3 tahun mendengar kata-kata, kamu tidak punya hak. Hari ini aku punya hak. Aku mengambil pulpen. Sayatan itu tertarik, mengirimkan sengatan rasa sakit melalui tubuhku saat aku duduk lebih tegak. Tapi aku tidak berhenti. Aku menandatangani. Tinta hitam kontras dengan kertas putih. Jelas, tegas. Pak Budi menotariskan dokumen itu dengan stempelnya. Suara gemertak kertas yang ditekan di antara pelat logam adalah suara kering yang terakhir. Kedengarannya seperti pintu besi berat yang tertutup. Eleanor terhuyung mundur. Ini tidak mungkin terjadi. Pak Budi berbicara. Mulai saat ini, semua wewenang penandatanganan finansial sementara dialihkan kepada komite pengawas yang ditunjuk oleh pemegang saham mayoritas. Bank akan diberitahukan dalam 30 menit. Dimas bergegas ke arahku, suaranya. Apa kamu benar-benar akan mendorong ibu keluar dari perusahaannya sendiri? Tepat sebelum Natal? Aku menatapnya. Suaraku rendah. Tapi setiap kata seperti batu. Ketika ibumu mendorong saya keluar dari keluarga ini dari ranjang rumah sakit saya, apakah kamu menanyakan pertanyaan itu padanya? Dia terdiam, ponselku berdering, sebuah pesan dari bank. Perubahan dalam struktur tata kelola sementara telah diterima. Kami akan mempertimbangkan pelepasan sebagian dana menunggu stabilisasi arus kas. Aku menunjukkan layar kepada Pak Budi. Dia mengangguk. Jika kita bisa menyajikan rencana keuangan yang layak dalam 24 jam ke depan, rekening dapat sebagian dibuka untuk menutupi gaji dan kewajiban mendesak lainnya. Dimas terkesiap. Jadi, perusahaan masih bisa diselamatkan? Jika kamu bekerja sama, kataku, menatap langsung ke arahnya. Kata-kata itu membuatnya terdiam. Eleanor tiba-tiba tertawa, suara yang pahit dan kalah. Apa yang kamu inginkan? Permintaan maaf? Aku berhenti sejenak, lalu berkata pelan, saya ingin Anda mengakui bahwa saya tidak pernah menjadi pengangguran di keluarga ini. Ruangan itu benar-benar hening. Di luar, kembang api semakin nyaring. Pak Budi berdeham. Ada satu hal lagi. Dia menatapku. Jika Anda mengaktifkan klausul perlindungan aset pribadi, Anda berhak menuntut likuidasi segera kontribusi modal 300 miliar rupiah Anda. Dimas terkejut. Kamu akan menarik uangmu? Aku menatap tanganku. 3 tahun lalu, aku menginvestasikan uang itu karena aku percaya aku bergabung dengan sebuah keluarga. Hari ini, keluarga yang sama itu memaksaku menandatangani surat cerai. Aku mendongak. Tidak. Ketiganya menatapku. Saya tidak akan menarik uangnya. Eleanor mengerutkan kening. Kamu tidak. Aku menatap matanya. Saya akan menyimpan 300 miliar rupiah saya di tempatnya. Tapi mulai sekarang, saya yang akan mengendalikannya. Ponsel Dimas berdering lagi. Dia menjawab. Beberapa detik kemudian, dia menatapku. Suaranya gemetar. Bank baru saja menelepon. Mereka bilang jika komite pengawas baru menyerahkan rencana arus kas sebelum jam 11 malam, mereka akan sementara melepaskan 100 miliar rupiah untuk menutupi gaji dan pembayaran pemasok yang mendesak. Secercah harapan menembus atmosfer yang menekan. Aku menoleh ke Pak Budi. Siapkan rencana keuangan. Prioritaskan gaji karyawan. Dimas menatapku. Kamu masih akan menyelamatkan perusahaan? Saya menyelamatkan orang-orang yang tidak melakukan kesalahan apapun, jawabku pelan. Eleanor berdiri terpaku. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia bukan lagi yang memberi perintah. Langit kota berkobar dengan latihan terakhir kembang api sebelum tengah malam. Di kamar rumah sakit lantai 8, kudeta senyap telah selesai. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada perayaan, hanya kenyataan pahit. Wanita yang dipaksa menandatangani perjanjian perceraian kini memegang nasib seluruh perusahaan di tangannya. Dan CEO yang telah meremehkan menantunya kini harus menunggu keputusan dari orang yang sama. Malam Natal akan segera berakhir. Tapi bagi keluarga ini, malam baru saja dimulai. Kota hampir hening.
Lalu lintas yang ramai telah berkurang menjadi hanya sedikit saat keluarga-keluarga berkumpul di sekitar pohon Natal mereka. Aroma pinus dan kalkun panggang memenuhi rumah mereka. Tapi di lantai 8 rumah sakit, lampu-lampu masih menyala. Rencana keuangan telah dikirimkan pukul 23.08. Bank telah membalas pukul 23.21. Disetujui untuk pelepasan sementara 100 miliar rupiah untuk gaji dan pembayaran penting. Dimas merosot ke kursi, menghela napas tajam. Kita selamat, kita selamat. Eleanor tidak mengatakan apa-apa. Dia duduk diam, menatap meja. Udara angkuh seorang CEO telah hilang, digantikan oleh ekspresi lelah seorang wanita yang hampir kehilangan segalanya. Pak Budi membuka kembali tas kerjanya. Ada satu berkas terakhir. Saya yakin sudah waktunya semua orang mengetahuinya. Eleanor mendongak. Berkas apa? Pak Budi meletakkan sebuah amplop tersegel di meja. Kata-kata di atasnya berbunyi, lampiran surat wasiat dan warisan terakhir Bapak Raharjo Wijaya, senior. Dimas membeku. Kakek, aku menatap amplop itu, aku tahu nama itu dengan baik. Kakek Dimas. Pendiri Wijaya Konstruksi, pria yang dalam percakapan pribadi yang jarang terjadi pernah berkata padaku, gadis ini punya pikiran tajam. Jangan remehkan dia. Suara Bu Elara dingin. Wasiatnya sudah dibaca 3 tahun lalu. Ini adalah adendum, Pak Budi mengoreksinya. Ditulis 2 bulan sebelum beliau meninggal. Instruksinya adalah hanya boleh dibuka jika perusahaan menghadapi krisis dahsyat. Ruangan menjadi hening. Di luar, kembang api tengah malam pertama mulai meledak. Pak Budi membuka segelnya. Dia mulai membaca, suaranya bergema di ruangan kecil itu. Jika perusahaan menghadapi insolvensi atau perselisihan internal yang mengancam keberadaannya, individu dengan kompetensi manajerial yang terbukti akan diberikan prioritas dalam kepemimpinan terlepas dari posisi mereka dalam keluarga. Dimas menelan ludah dengan susah payah. Pak Budi melanjutkan, kepemilikan pribadi saya sebesar 15% di perusahaan akan dialihkan kepada orang yang menunjukkan kapasitas untuk menjaga modalnya dan menjunjung tinggi etika bisnisnya. Ruangan itu tampak menahan napas. Pak Budi melihat ke baris terakhir, lalu menatap langsung ke arahku. Orang yang sementara ditunjuk untuk mewarisi saham-saham ini adalah dia. Eleanor melesat berdiri. Tidak mungkin. Dimas terdiam. Aku tidak mengatakan apa-apa, tapi aku bisa merasakan jantungku berdebar. Pak Budi membaca kalimat terakhir. Gadis ini pernah menyelamatkan perusahaan. Jika suatu hari Wijaya Konstruksi berada di ambang kehancuran lagi, percayalah padanya. Di luar, langit meledak dalam tampilan warna yang mulia. Kilatan cahaya terang menerangi ruangan. Bu Elara terhuyung mundur, tangannya mencengkeram tepi meja. Dia tidak pernah memberitahuku, bisiknya. Aku menatapnya, bukan dengan kemenangan atau kemarahan, tapi dengan pengakuan sederhana atas kebenaran yang terungkap. Dimas menoleh padaku, suaranya bergetar. Kamu tidak pernah memberitahuku kakek sangat mempercayaimu. Karena saya tidak membutuhkan kepercayaan siapapun. Jawabku pelan. Saya hanya perlu melakukan apa yang benar. Pak Budi meletakkan dokumen itu di meja, dengan 45% Anda saat ini dan 15% warisan ini. Setelah konfirmasi kondisi, Anda akan mengontrol 60% saham perusahaan. 60% kendali mutlak. Kembang api memulai puncaknya yang menggelegar. Di suatu tempat di kota, kerumunan mulai menghitung mundur. 10, 9, 8. Eleanor menatapku untuk pertama kalinya. Matanya tidak lagi menunjukkan kesombongan, tidak ada kebencian, hanya satu pertanyaan putus asa. Apa kamu benar-benar akan mendorongku keluar dari segalanya? Aku menatapnya. 7. Leo, saya tidak ingin mendorong siapapun keluar, kataku pelan. 4, 3, 2, 1. Langit meledak dalam pesta cahaya dan suara. Tahun baru telah tiba. Aku menatap langsung ke arahnya, tapi mulai hari ini, saya tidak akan membiarkan siapapun mendorong saya keluar lagi. Cahaya dari kembang api menerangi setiap wajah mereka. Tahun baru sedang dimulai. Era baru bagi perusahaan sedang dimulai. Dan di kamar rumah sakit di lantai 8 itu,
Wanita yang dipaksa menandatangani surat cerai kini memegang masa depan seluruh keluarga di tangannya. Pagi hari Natal, kota hening, diselimuti ketenangan setelah perayaan malam. Melalui jendela rumah sakit, aku bisa melihat konfeti masih bertebaran di jalanan sepi di bawah. Udara jernih dan bersih dengan janji hari baru. Itu adalah hari untuk kedamaian, untuk pengampunan, untuk awal yang baru. Tapi di kamar 18, tidak ada yang tidur. Dimas menghabiskan malam tergeletak di kursi. Kemejanya kini kusut. Bu Elara duduk kaku di dekat jendela, lingkaran hitam di bawah matanya. Aku terbangun saat sinar matahari pertama menyaring melalui tirai. Luka masih sakit, tapi beban berat di dadaku telah hilang. Ponselku berdering, sebuah pesan dari bank. 100 miliar rupiah telah dicairkan. Fungsi pembayaran gaji telah sementara diaktifkan. Kurang dari 5 menit kemudian, sebuah pesan dari kepala HRD. Karyawan telah menerima gaji dan bonus liburan mereka. Mereka mengirimkan terima kasih. Aku meletakkan ponselku. Dimas menatapku. Suaranya. Kamu masih memilih untuk membayar mereka duluan. Karyawan tidak seharusnya menderita karena kesombongan kepemimpinan mereka. Jawabku. Kata-kata itu menggantung di udara. Eleanor menoleh dari jendela. Ekspresinya tidak terbaca tapi tidak lagi tajam. Di mana letak kesalahan saya? Tanyanya, suaranya lelah. Aku berhenti sejenak sebelum menjawab. Anda salah ketika Anda memutuskan bahwa uang lebih penting daripada orang. Selama 3 tahun, Anda tidak pernah bertanya apa yang saya inginkan, hanya apa yang bisa saya hasilkan, manfaat apa yang bisa saya bawa. Bu Elara menundukkan kepalanya. Untuk pertama kalinya, aku melihat bahunya merosot. Ponsel Bu Elara berdering. Itu manajer proyek untuk lokasi Menara Manggala. Dia menyalakannya di speaker. Suaranya jelas. Bu. Staf terkejut melihat gaji mereka masuk pada pagi Natal. Mereka bilang mereka tidak peduli siapa yang bertanggung jawab selama itu adalah seseorang yang menepati janji. Eleanor mengakhiri panggilan. Dia menatapku, tidak mengatakan apa-apa, tapi matanya telah berubah. Pak Budi kembali dengan pemberitahuan konfirmasi sementara dari bank. Jika semuanya tetap stabil, katanya cepat, rekening akan sepenuhnya dipulihkan dalam 3 hari, tapi keputusan akhir ada di tangan Anda. Dia menatapku. Apakah Anda akan mengaktifkan klausul warisan 15% dari wasiat itu? Ruangan menjadi hening. Dimas menatapku. Bu Elara menatapku, 2 ekspresi ketakutan yang berbeda. Jika aku menerima saham-saham itu, aku akan memiliki 60% kekuasaan mutlak. Aku bisa secara resmi mencopot Eleanor, merestrukturisasi seluruh perusahaan, dan menyingkirkan semua orang yang pernah meremehkanku. Aku melihat keluar jendela ke matahari pagi Natal yang cerah, lalu aku berbalik. Saya tidak akan menerimanya. Ketiganya menatap. Pak Budi mengerutkan kening. Apakah Anda yakin? Itu adalah hak hukum Anda. Saya yakin. Aku mengangguk. Saya tidak membutuhkan 60% untuk membuktikan nilai saya. Aku menatap Eleanor. Saya hanya ingin Anda menerima saya sebagai anggota keluarga ini, bukan sebagai alat untuk menghasilkan ahli waris. Ketegangan di ruangan itu terasa nyata. Tiba-tiba, Dimas berjalan mendekat dan membenamkan wajahnya di tepi kasurku. Bukan untuk uang, bukan untuk saham, tapi karena penyesalan murni. Maafkan saya. Sarah. Dia tercekat, suaranya pecah. Saya sangat menyesal telah meninggalkanmu menghadapi semua ini sendirian. Bu Elara berdiri tak bergerak. Lalu, perlahan, dia berjalan ke sisi ranjangku. Tangan yang baru kemarin mendorong surat cerai ke arahku kini sedikit gemetar. Maafkan saya, bisiknya. 2 kata kecil, namun mereka membawa beban lebih dari 300 miliar rupiah. Aku menatapnya. Setelah 3 tahun menunggu, akhirnya aku mendengarnya. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengangguk sedikit. Di luar, suara tawa riang anak-anak bergema dari jalan di bawah. Di kamar rumah sakit ini, tidak ada yang berlutut untuk uang. Hanya ada sebuah keluarga yang baru saja belajar bahwa martabat dan rasa hormat adalah hal-hal yang benar-benar menentukan siapa yang ditinggalkan tanpa apa-apa. 3 hari kemudian,
Semangat liburan masih menyelimuti kota. Pohon Natal besar di lobi Wijaya Konstruksi berkilauan. Tapi di ruang rapat lantai 12, suasana sepenuhnya bisnis. Seluruh tim eksekutif hadir. CFO, manajer proyek, perwakilan bank, pemegang saham kecil, dan aku. Aku masuk, masih sedikit lemah, tapi tatapanku mantap. Eleanor duduk di sebelah kananku, bukan di kepala meja untuk pertama kalinya. Dimas duduk di seberang. Ruangan itu begitu sunyi sehingga kau bisa mendengar gemerisik kertas. Saya memanggil rapat ini bukan untuk mengubah posisi. Aku memulai, tapi untuk mengubah cara kita beroperasi. Beberapa kepala terangkat. Perusahaan ini hampir runtuh bukan karena kurangnya dana, tapi karena kurangnya transparansi. Kata-kataku menyebabkan beberapa orang melirik Eleanor dengan gugup. Mulai hari ini, semua kontrak di atas 30 miliar rupiah akan memerlukan pengawasan ganda. Semua pinjaman besar akan diungkapkan secara internal. Tidak ada lagi keputusan berisiko tinggi yang dibuat oleh satu individu. CFO menghela napas lega. Dimas berbicara. Saya setuju. Kata-katanya mengejutkanku. Dia menatapku. Tatapannya langsung. Saya salah membiarkan emosi keluarga mengganggu bisnis. Mulai sekarang, semuanya akan sesuai aturan. Eleanor terdiam sejenak. Lalu dia berbicara. Saya juga setuju. Seluruh ruangan terkejut. Dia menatap semua orang. Saya menjalankan perusahaan ini berdasarkan pengalaman. Tapi zaman telah berubah. Wijaya Konstruksi tidak bisa lagi bergantung pada satu orang. Itu adalah pertama kalinya dia mengakui hal seperti itu di depan umum. Dia bukan lagi seorang otokrat, tapi seorang pendiri yang tahu kapan saatnya untuk mundur. Aku meletakkan satu proposal terakhir di meja. Satu hal lagi. Semua mata tertuju padaku. Saya tidak akan menerima tambahan 15% saham dari wasiat kakek mertua saya. Sebuah gumaman terdengar di ruangan itu. CFO menjatuhkan pulpennya. 45% sudah cukup bagi saya untuk melindungi perusahaan ini. Lanjutku. Saya tidak membutuhkan mayoritas mutlak untuk membuktikan maksud saya. Dimas menatapku, tidak lagi dengan ketakutan, tapi dengan rasa hormat. Eleanor bertanya pelan. Apakah kamu yakin, Sarah? Aku mengangguk. Kekuatan terbesar bukanlah mengendalikan segalanya, tapi mengetahui kapan harus berhenti. Keheningan. Lalu Pak Budi berdiri. Dengan keputusan ini, saya yakin Wijaya Konstruksi tidak hanya akan bertahan, tapi akhirnya akan berkembang. Rapat berakhir pukul 11.27. Saat aku meninggalkan ruang rapat, beberapa karyawan menunggu di lorong. Mereka mengangguk padaku dengan hormat, bukan karena sahamku, bukan karena gelarku, tapi karena aku telah mendapatkan kepercayaan mereka. Aku melihat ke bawah ke lobi ke pohon Natal yang megah. 3 hari yang lalu, semuanya tampak hilang. Hari ini, tidak ada yang ditinggalkan tanpa apa-apa. Tidak ada yang didorong keluar, hanya satu hal yang berubah. Mulai sekarang, keluarga ini dan perusahaan ini akan dipandu bukan oleh ego, tapi oleh tanggung jawab. Sore itu, aku kembali ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan. Lorong-lorong lebih sepi sekarang, ketegangan sebelum liburan telah hilang. Dimas berjalan di sampingku. Bukan lagi seorang pria yang berdiri di bayang-bayang ibunya, tapi seorang pria yang berjalan di sisiku. Dokter memanggil namaku. Di tanganku, aku memegang berkas dari USG terakhirku. 3 bulan yang lalu, aku mengetahui bahwa aku hamil, tapi itu adalah kehamilan berisiko tinggi. Dokter bersikeras aku merahasiakannya untuk menghindari stres tambahan. Aku belum memberitahu siapapun karena perusahaan sedang dalam krisis. Pernikahan kami retak, dan aku menolak membiarkan anakku digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk penerimaan. Dokter tersenyum. Kehamilan jauh lebih stabil sekarang. Tapi Anda masih perlu istirahat. Dimas membeku. Hamil? Dia menatapku, matanya campuran kegembiraan dan ketidakpercayaan. Aku mengangguk pelan. Dia melangkah mundur, tangannya gemetar. Kamu hamil selama 3 bulan, kataku pelan. Dia menutupi wajahnya dengan tangan, suaranya pecah. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Karena saya tidak ingin nilai anak saya ditentukan oleh jenis kelaminnya.
kataku, menatap matanya. Dia terdiam. Dia mengerti. Dia tahu tekanan untuk menghasilkan ahli waris laki-laki yang telah menghancurkanku selama 3 tahun. Sore itu, kami pulang. Eleanor ada di ruang tamu. Ketika dia melihatku, dia berdiri. Aku meletakkan berkas USG di meja kopi. Bu Elara, saya hamil. Dia berdiri terpaku, ekspresinya berkedip-kedip. Benarkah? Aku mengangguk. Udara menjadi berat sejenak, lalu dia bertanya pelan, apakah itu anak laki-laki atau perempuan? Aku menatap matanya, suaraku tegas tapi tenang. Saya tidak memeriksanya. Dan jika itu masih lebih penting bagi Anda daripada kesehatan saya dan cucu Anda, maka semua perubahan beberapa hari terakhir ini tidak ada artinya. Ruangan itu hening. Dimas berdiri di sampingku. Kali ini dia tidak diam. Itu anak kita, Bu. Laki-laki atau perempuan, itu keluarga kita. Eleanor menatapku lalu ke Dimas, lalu ke foto-foto USG. Tangannya gemetar saat setetes air mata jatuh. Bukan untuk saham, bukan untuk 300 miliar rupiah, tapi untuk kesadaran yang tiba-tiba dan menghancurkan bahwa dia hampir membuang semua ini karena prasangka kuno. Dia perlahan berjalan mendekat, suaranya nyaris berbisik. Maafkan saya. Itu bukan permintaan maaf atas uang. Itu adalah permintaan maaf seorang ibu. Dia meletakkan tangan di bahuku. Laki-laki atau perempuan, itu cucuku. Aku menatapnya dan untuk pertama kalinya aku mempercayainya. Di luar, matahari sore memancarkan cahaya keemasan di pohon-pohon musim dingin. Perang 300 miliar rupiah telah berakhir. Ketakutan akan kehancuran telah hilang. Yang tersisa hanyalah kehidupan kecil yang belum lahir yang tanpa disadari baru saja menyelamatkan seluruh keluarga. Seminggu kemudian aku kembali untuk pemeriksaan rutin. Bu Elara bersikeras ikut. Bukan sebagai CEO tapi sebagai calon nenek. Di ruang USG yang remang-remang, dokter tersenyum. Bayi berkembang sempurna. Detak jantung kuat. Dimas memegang tanganku. Kebahagiaannya terasa. Dokter menatap kami. Apakah keluarga ingin tahu jenis kelaminnya? Pertanyaan yang pernah menjadi sumber begitu banyak tekanan kini terasa seperti ujian terakhir. Aku menatap Dimas. Dia sedikit menggelengkan kepala. Asalkan bayinya sehat. Dokter melirik Eleanor. Aku melihatnya ragu sejenak. Lalu dia berkata pelan, bayi yang sehat adalah yang terpenting. Kata-katanya membuatku tercekat. Dokter tersenyum. Ini seorang perempuan. Ruangan itu hening sejenak. Aku menggenggam tangan Dimas. Aku menatap Eleanor. 3 tahun lalu, berita itu akan menjadi pemberitahuan pengusiran bagiku. Tapi hari ini, dia berjalan ke monitor, melihat gambar kecil yang bergerak, dan senyum tulus menyebar di wajahnya. Seorang perempuan, katanya, kehangatan dalam suaranya yang belum pernah kudengar sebelumnya. Seorang perempuan itu luar biasa. Itu bukan penerimaan yang enggan. Itu adalah penerimaan yang tulus. Dia menoleh padaku, suaranya sedikit gemetar. Dulu saya berpikir saya membutuhkan seorang cucu laki-laki untuk mengamankan masa depan keluarga ini. Tapi sekarang saya tahu sebuah keluarga diamankan oleh orang dewasa di dalamnya, bukan oleh anak-anak. Aku tidak bisa menahan air mataku. Dimas merangkulku. Terima kasih karena tidak menyerah pada kami, bisiknya. Saya hampir menyerah, aku mengakui. Dia tahu itu benar. Jika aku menandatangani dokumen-dokumen itu pada malam Natal, dia akan kehilangan bukan hanya perusahaan senilai 300 miliar rupiah, tapi juga istri dan anaknya. Sore itu, Eleanor menyiapkan makan malam kecil. Bukan pesta mewah, tidak ada tamu, hanya kami bertiga. Dia meletakkan semangkuk sup hangat di depanku. Makanlah. Kamu butuh tenaga. Kata-kata sederhana itu lebih berharga daripada sertifikat saham apapun. Laki-laki atau perempuan, itu tidak penting lagi, kata Dimas, menatapku. Yang penting, aku tersenyum, adalah kita semua sudah dewasa. Di luar, matahari musim dingin bersinar terang. Tidak ada lagi dingin yang tersembunyi di bawah permukaan. Hanya cahaya hangat sebuah keluarga yang telah bangkit dari ambang kehancuran. 3 tahun lalu,
Aku adalah wanita yang tidak bisa menghasilkan seorang putra. Hari ini, aku adalah ibu dari seorang putri, dan tidak ada yang berani mengatakan dia kurang berharga. Beberapa hal, 300 miliar rupiah tidak bisa membelinya. Beberapa pelajaran sangat mahal hingga hampir merugikan segalanya bagi sebuah keluarga untuk mempelajarinya, tapi syukurlah kami mempelajarinya tepat waktu. Sebulan kemudian, Wijaya Konstruksi stabil. Proyek Menara Manggala kembali berjalan. Bank secara resmi telah menghapus semua peringatan risiko. Kepercayaan karyawan telah dipulihkan. Hidup seolah telah menemukan ritmenya hingga suatu sore hujan. Ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Suara di ujung telepon panik. Apakah Anda kerabat Bu Elara Wijaya? Dia mengalami kecelakaan mobil. Dia di UGD RS Cipto Mangunkusumo. Darahku membeku. Dimas sedang rapat. Aku tidak meneleponnya dulu. Aku memanggil taksi dan bergegas ke rumah sakit. Lampu kota yang basah kuyup oleh hujan kabur melewati jendela. Ketika aku tiba, Bu Elara sedang didorong ke ruang gawat darurat, rambutnya acak-acakan, pakaiannya berlumuran darah. Wanita yang pernah memaksaku menandatangani surat cerai di ranjang rumah sakit kini terbaring tak sadarkan diri di brankar. Aku berdiri di lorong, rasa sakit yang tumpul memancar dari lukaku yang lama. Dimas tiba 10 menit kemudian, wajahnya pucat. Bagaimana keadaannya? Tanyanya, terengah-engah. Mereka sedang menanganinya sekarang, kataku. Dia menatapku, mungkin terkejut bahwa aku adalah orang pertama yang tiba di sini. 1 jam kemudian, dokter keluar. Patah bahu dan beberapa tulang rusuk patah. Tidak mengancam jiwa, tapi dia perlu diawasi. Kami berdua menghela napas lega. Ketika Eleanor dipindahkan ke kamar pribadi, aku adalah orang pertama yang masuk. Matanya berkedip terbuka. Ketika dia melihatku, ada kilatan kejutan. Sarah, dia berkata serak. Jangan bicara, Bu Elara, kataku, duduk di sampingnya. Anda perlu istirahat. Dia menatapku lama. Kamu hamil. Mengapa kamu datang sendirian? Aku tersenyum tipis. Karena Anda keluarga. Kata-kata itu membuatnya berhenti sejenak. Dia memalingkan kepalanya dan aku melihat matanya berkaca-kaca. Malam itu, Dimas menyuruhku pulang, tapi aku tetap tinggal. Aku duduk di samping ranjangnya, mengisi ulang airnya, menelepon perawat untuk obatnya. 3 tahun lalu, aku terbaring di ranjang rumah sakit sendirian. Aku tidak akan membiarkannya melewati hal yang sama. Sekitar pukul 2 pagi, dia berbisik padaku, Sarah. Itu adalah pertama kalinya dia mengucapkan namaku tanpa sedikit pun rasa jijik. Apa kamu membenciku? Aku terdiam sejenak, lalu menjawab jujur. Dulu iya. Dia menutup matanya. Dulu saya berpikir uang dan kekuasaan bisa melindungi segalanya. Tapi terbaring di sini hari ini, saya menyadari bahwa ketika Anda di titik terlemah, satu-satunya yang penting adalah siapa yang tetap tinggal. Aku dengan lembut mengambil tangannya. Istirahatlah sekarang, kataku. Dia membalas genggamanku, sebuah pengakuan samar tapi tegas bahwa perubahan ini nyata. Pagi berikutnya, Dimas menemukanku masih duduk di samping ranjangnya. Terima kasih, Sarah, katanya pelan. Keluarga bukan tentang menyimpan dendam. Jawabku. Di luar jendela, matahari menembus awan. Sebulan yang lalu, saya adalah pasien di rumah sakit ini, dipaksa untuk menandatangani hidup saya. Hari ini, saya duduk di samping ranjang orang yang mencoba menghancurkan saya. Bukan untuk 300 miliar rupiah, bukan untuk kendali perusahaan, tapi karena saya tidak ingin putri saya tumbuh di keluarga yang penuh kebencian. Beberapa kecelakaan tidak terjadi untuk menghukum kita. Mereka terjadi untuk mengingatkan kita bahwa hidup bisa berubah dalam sekejap dan ketika semuanya hancur, orang yang tetap di sisi Anda adalah yang benar-benar satu. Bu Elara dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Perusahaan sementara dikelola oleh Dimas, dan aku dari jauh. Pada malam ketiga, rumah sakit luar biasa sepi. Bu Elara memanggilku pelan, Sarah, apa kamu sudah bangun? Aku duduk. Apa Anda butuh sesuatu? Dia menggelengkan kepala, tatapannya jauh.
Apa kamu tahu mengapa saya sangat takut kehilangan perusahaan? Aku tetap diam. Dia menatap langit-langit. 30 tahun yang lalu, ayah Dimas tidak meninggal karena sakit. Dia bunuh diri. Udara di ruangan itu menjadi berat. Ketika perusahaan baru saja dimulai, dia mengambil utang besar. Pasar runtuh. Dia hancur. Suatu pagi, dia meninggalkan saya dengan seorang anak berusia 3 tahun dan tumpukan utang. Aku terdiam. Saya bersumpah, lanjutnya, bahwa saya tidak akan pernah membiarkan perusahaan ini gagal lagi, berapapun biayanya. Dia menoleh menatapku, bahkan jika itu mengorbankan kebahagiaan putra saya sendiri. Sekarang aku mengerti 300 miliar rupiah bukan hanya uang. Itu adalah hantu, luka dalam yang tidak pernah sembuh. Selama krisis terakhir, saya tidak tidur berbulan-bulan. Saya takut sejarah terulang kembali. Suaranya pecah. Aku belum pernah melihatnya begitu rentan. Tapi saya salah, bisiknya. Saya pikir saya bisa mengendalikan segalanya. Tapi saya hampir kehilangan keluarga saya sebagai gantinya. Anda tidak pernah memberitahunya, kataku pelan. Dia menggelengkan kepala. Saya ingin dia tumbuh tanpa beban itu. Dia menatap tangannya, tangan yang telah menandatangani kontrak yang tak terhitung jumlahnya dan memaksaku menandatangani pernikahanku, kini gemetar karena usia dan ketakutan lama. Saya tidak membencimu karena kamu tidak bisa punya anak laki-laki, dia mengakui. Saya membenci perasaan tidak berdaya. Saya takut bahwa tanpa penerus yang kuat, perusahaan akan runtuh lagi. Kekuatan bukan tentang jenis kelamin, kataku. Dia mengangguk samar, air mata mengalir di pipinya. Saya mengerti itu sekarang. Pintu berderit terbuka. Dimas masuk, dia telah mendengar bagian terakhir. Mengerti apa? Eleanor menatap putranya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia menceritakan kebenaran tentang ayahnya. Dimas berdiri dalam keheningan yang tertegun. Ketika dia selesai, dia tidak mengutuk ibunya. Dia hanya berjalan ke ranjangnya dan memeluknya. Saya tidak perlu dilindungi dari beban itu, Bu. Saya hanya membutuhkan ibu. Ruangan itu hening. Aku berdiri di samping, pengamat momen penyembuhan yang menyakitkan ini. Selama 3 tahun, saya pikir saya melawan seorang tiran haus kekuasaan. Malam ini, saya mengetahui bahwa saya menghadapi seorang wanita yang dihantui oleh masa lalunya. 300 miliar rupiah bukan lagi hukuman mati. Itu adalah bayangan tragedi dari 30 tahun yang lalu. Dan malam ini bayangan itu akhirnya diberi nama. 2 minggu setelah kecelakaan, Bu Elara keluar dari rumah sakit. Lengannya digendong, langkahnya lebih lambat, tapi matanya jernih. Senin berikutnya, semua karyawan Wijaya Konstruksi dipanggil ke aula utama. Rumor beredar, restrukturisasi besar, perubahan kepemimpinan. Aku duduk di barisan depan bersama Dimas. Bu Elara berjalan ke atas panggung. Aula menjadi hening. Saya telah memimpin Wijaya Konstruksi selama lebih dari 30 tahun. Dia memulai, suaranya stabil. Saya pikir menjadi kuat dan tegas sudah cukup. Tapi saya melupakan satu hal. Dia berhenti sejenak. Sebuah perusahaan tidak dimiliki oleh satu orang. Dan ketakutan masa lalu tidak bisa menjadi cetak biru untuk masa depan. Aku melihat orang-orang bertukar pandang terkejut. Ini bukan Eleanor yang mereka kenal. Efektif hari ini, lanjutnya. Saya secara resmi mengundurkan diri sebagai kepala eksekutif. Sebuah desahan kolektif terdengar di seluruh aula. Dimas menggenggam tanganku. Saya akan beralih ke peran ketua Dewan Kehormatan. Kendali eksekutif akan dialihkan kepada Dewan Manajemen baru. Aku tidak tahu ini akan terjadi. Begitu juga Dimas. Dia berbalik dan menatapku. Kepala Keuangan dan Pengawasan Strategis yang baru adalah dia. Ruangan itu hening sesaat. Lalu tepuk tangan pecah. Bukan untuk sahamku atau kekuasaan baruku, tapi karena mereka mengingat pagi Natal. Mereka mengingat gaji mereka dibayar. Mereka mengingat orang yang menepati janjinya. Tanpa dia, Bu Elara menambahkan, saya tidak akan berdiri di sini hari ini. Pengakuan publik itu lebih berharga daripada permintaan maaf pribadi apapun. Aku berjalan ke atas panggung dan melihat keratusan wajah. Aku tidak berbicara tentang 300 miliar rupiah. Atau saham perusahaan.
Aku mengatakan bahwa Wijaya Konstruksi tidak membutuhkan pemimpin yang sempurna, hanya sistem yang transparan, sistem di mana setiap orang tahu bahwa kerja keras mereka dihormati. Dan mulai hari ini, aku menyimpulkan, tidak ada keputusan yang akan pernah dibuat karena ketakutan. Aula kembali bergemuruh tepuk tangan. Kali ini aku melihat ke belakang di mana ibu petugas kebersihan yang berterima kasih kepadaku atas bonus liburannya sedang berdiri. Dia bertepuk tangan, senyum lebar di wajahnya. Rapat berakhir. Tidak ada yang dipecat. Tidak ada yang diturunkan pangkatnya. Era ketakutan secara resmi telah berakhir. Saat kami keluar, Dimas berbisik, "Saya belum pernah melihat ibu seperti itu." Karena untuk pertama kalinya, jawabku. Dia tidak berbicara dari rasa takut. Di luar, dekorasi liburan terakhir sedang diturunkan. Musim semi tidak jauh lagi. Musim baru sedang dimulai, bukan hanya untuk cuaca, tapi untuk kami. 3 bulan lalu, perusahaan ini diambang kehancuran. Hari ini, perusahaan ini tidak lagi dijalankan oleh ego satu orang, tapi oleh keluarga kolektif yang akhirnya belajar bahwa masa lalu bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan, tapi sesuatu yang harus diatasi. 6 bulan berlalu, perusahaan berkembang pesat, dan keluarga kami lebih damai daripada yang pernah kupikirkan mungkin. Lalu, suatu malam pukul 2.17 dini hari, aku terbangun oleh rasa sakit yang tajam dan intens. Ketubanku pecah. Dimas begitu panik, dia menjatuhkan kunci mobil. Bu Elaralah yang mengambil alih. "Bawa dia ke rumah sakit sekarang," katanya. Suaranya tenang dan tegas. Di ruang persalinan, di bawah lampu terang dan steril, aku berpegangan pada tangan Dimas. Rasa sakitnya begitu hebat hingga aku berpikir aku tidak bisa menahannya. Di lorong, Bu Elara berdiri diam sempurna, tangannya tergenggam erat. Wanita yang pernah meremehkan nilai seorang putri kini berdoa untuk kedatangan cucu perempuannya dengan selamat. Pukul 4.02 dini hari, tangisan yang jelas dan kuat memenuhi ruangan. Seorang bayi perempuan yang sehat, dokter mengumumkan. Dimas menangis, membungkuk untuk mencium keningku. "Terima kasih, Sarah. Aku terlalu lelah untuk melakukan apapun selain tersenyum." Ketika perawat membawa bayi itu keluar, Eleanor hanya menatap bungkusan kecil yang dibungkus selimut merah muda. Dia mengulurkan tangannya, lalu ragu. Bolehkah saya menggendongnya?" tanyanya. Suaranya lebih lembut dari yang pernah kudengar. Perawat meletakkan putriku di pelukannya. Bayi itu bergerak, tangan kecilnya melilit jari Eleanor. Gerakan kecil dan sederhana itu membuatnya hancur. Dia merosot ke kursi di samping tempat tidur bayi, menutupi wajahnya dengan tangan, benar-benar tidak berdaya. "Saya sangat menyesal," dia terisak, suaranya serak karena emosi. "Saya sangat menyesal pernah berpikir kamu tidak cukup." Dimas menghampirinya, meletakkan tangan di bahunya. "Seorang putri adalah masa depan keluarga ini, Bu." Ketika aku didorong keluar, Eleanor datang ke samping ranjangku, masih menggendong bayi itu. "Kamu telah mengajarkan saya pelajaran yang jauh lebih berharga daripada 300 miliar rupiah, katanya. Aku tersenyum lemah. "Saya baru saja melahirkan bayi." "Tidak." Dia menggelengkan kepala. "Kamu memberi saya kesempatan untuk memulai kembali." Matahari pagi menyinari melalui jendela rumah sakit. Setahun yang lalu, tempat ini adalah lokasi ultimatum perceraian dan krisis korporat. Hari ini adalah tempat kelahiran seorang bayi perempuan yang tanpa disadari telah menyembuhkan luka berusia 30 tahun. Dan pada saat itu aku tahu bahwa beberapa kemenangan tidak perlu dideklarasikan. Mereka hanya perlu dilahirkan. Setahun lagi berlalu. Natal tiba lagi. Wijaya Konstruksi mengadakan gala akhir tahunnya. Tapi kali ini tidak ada pidato tekanan tinggi tentang target pendapatan. Hanya rasa pencapaian bersama. Aku berdiri di belakang ballroom menggendong putriku yang berusia 1 tahun. Dia bertepuk tangan dan tertawa gembira mendengar tepuk tangan. Di atas panggung, Dimas sedang berbicara. "Setahun yang lalu, kami hampir kehilangan segalanya, tapi kami belajar bahwa transparansi dan kepercayaan adalah satu-satunya fondasi yang bertahan." Eleanor duduk di barisan depan, tidak lagi di kursi tengah, tapi matanya lebih cerah dari yang pernah kulihat. Ketika upacara resmi berakhir,
Dia berjalan ke atas panggung tanpa diumumkan. Dulu saya berpikir, katanya ke mikrofon, bahwa saya membutuhkan ahli waris yang kuat untuk melindungi perusahaan ini. Dia menatapku dan bayi dalam pelukanku, tapi saya salah. Ahli waris terbaik bukanlah seorang putra atau seseorang yang kejam. Ahli waris terbaik adalah seorang anak yang tumbuh di keluarga yang saling menghormati. Dia datang dan mengambil cucunya dariku. Bayi itu meraih kalung mutiara di leher Eleanor dan tertawa. Seluruh ruangan tersenyum. Suasana berat dan menekan malam Natal tahun lalu telah hilang. Malam itu, kami makan malam keluarga. Bukan pesta mewah, hanya kami berempat. Saat kami duduk mengelilingi meja, tidak ada yang menyebutkan 300 miliar rupiah. Tidak ada yang berbicara tentang surat cerai atau rekening beku. Tapi kami semua mengingatnya. Dan karena kami mengingatnya, kami bersyukur. Ketika putriku tidur, aku berdiri di balkon menyaksikan kembang api tahun baru pertama. Dimas datang di belakangku. "Apakah kamu pernah menyesal tidak mengambil tambahan 15%? Tanyanya. Aku menggelengkan kepala. "Tidak." "Mengapa tidak?" Aku tersenyum. "Karena saya mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kendali." Aku melihat kembali ke putriku yang tidur dan ke wanita yang kini menjadi nenek yang penuh kasih. Saya mendapatkan sebuah keluarga. Di luar, langit menyala dengan warna-warni. Tapi kali ini, tidak ada ketakutan, hanya harapan. Itu 24 Desember lagi. Setahun yang lalu, pada hari ini, aku terbaring di ranjang rumah sakit dengan infus di lenganku, surat cerai di depanku, dan sebuah keluarga di ambang kehancuran. Hari ini aku berdiri di kantor CEO Wijaya Konstruksi menggendong putriku yang baru belajar mengatakan mama. Di luar jendela kaca besar, kota berkilauan. Dimas datang dan memeluk kami, ingat pukul 4:30 sore pada hari ini tahun lalu? Dia bergumam. Aku tersenyum. Bagaimana mungkin saya bisa lupa? Itu adalah saat bank menelepon. Saat rekening dibekukan. Saat wajah ibumu memucat untuk pertama kalinya. Saat semuanya tampak berakhir. Aku berhenti sejenak, tapi sebenarnya itu hanyalah permulaan. Pintu terbuka dan Eleanor masuk, bukan dengan setelan kekuasaan, tapi dengan gaun sederhana dan elegan. "Ayo pulang," katanya lembut. "Saya sudah membuat makan malam-malam Natal." Itu bukan perintah. Itu adalah undangan. Saat kami meninggalkan kantor, saya menyadari bahwa musim perayaan tahun lalu dimulai dengan kehancuran. Musim ini dimulai dengan sebuah terobosan. Ketika kami sampai di rumah itu dipenuhi dengan aroma hangat masakan rumah. Kami duduk untuk makan. Tidak ada yang berbicara tentang masa lalu, tapi kami semua menyimpannya dalam hati karena kami mengingatnya. Kami menghargai kedamaian ini. Memegang secangkir teh hangat, saya berpikir bahwa jika saya benar-benar menyerahkan hak saya pada hari itu, saya akan berada di tempat yang sangat berbeda sekarang. Perusahaan mungkin selamat, 300 miliar rupiah mungkin telah pulih. Tapi keluarga ini tidak akan ada di sini, utuh. Satu tanda tangan bisa menghancurkan kami. Tapi itu juga membuka pintu untuk perubahan. Dan yang terpenting bukanlah siapa yang benar, tapi siapa yang bersedia memperbaiki apa yang salah. Di luar, kembang api dimulai. Tapi kali ini, tidak ada panggilan telepon panik, tidak ada bunyi tumit tajam di lantai rumah sakit yang dingin, hanya tawa seorang anak dan sebuah keluarga yang tidak lagi harus menandatangani apapun dengan tangan gemetar. Pada malam tahun baru, kota adalah simfoni cahaya dan suara. Aku berdiri di balkon, udara malam yang dingin di wajahku. Di belakangku, ruang tamu hangat dan terang. Dimas menggendong putri kami, menunjuk kembang api. Eleanor duduk mengamati mereka, ekspresi lembut di wajahnya. 1 tahun, dari tanda tangan yang dipaksakan padaku di ranjang rumah sakit hingga sebuah keluarga yang duduk bersama dalam damai. Aku mengingat kepanikan, ketakutan akan kehancuran. Saat itu, 300 miliar rupiah terasa seperti hukuman mati, tapi hal yang paling berbahaya bukanlah uang. Itu adalah kesombongan, prasangka, dan ketakutan lama yang membuat orang menyakiti orang yang seharusnya mereka cintai. Aku kembali masuk, putriku kini tertidur di pelukan neneknya. Eleanor mendongak menatapku dan tersenyum.
Apa kamu tahu mengapa saya tidak takut kehilangan perusahaan lagi? Aku menggelengkan kepala. Karena saya belajar bahwa jika keluarga kuat, Anda selalu bisa membangun kembali perusahaan. Tapi jika keluarga hancur, tidak ada jumlah uang yang bisa memperbaikinya. Itu bukan suara seorang CEO, tapi seorang wanita yang telah melihat cukup banyak kehilangan untuk mengetahui apa yang benar-benar penting. Terima kasih, Dimas berkata, karena tidak pergi. Saya hampir melakukannya, aku mengakui. Tapi saya tetap tinggal. Bukan untuk 45%, bukan untuk 300 miliar rupiah. Saya tetap tinggal karena saya tidak ingin putri kami tumbuh dengan cerita yang belum selesai. Hitungan mundur dimulai di televisi. 10, 9, 8. Beberapa penilaian tidak ditulis di atas kertas. Pikirku, tapi dalam cara kita memperlakukan satu sama lain. 3, 2, 1. Langit meledak dalam tampilan brilian terakhir. Aku menatap orang-orang di ruangan itu, wanita yang telah memaksakan perceraian padaku, pria yang berdiri diam, dan gadis kecil yang telah menghancurkan semua prasangka mereka. Tidak ada yang sempurna, tapi yang mendefinisikan sebuah keluarga bukanlah seberapa banyak uang yang mereka miliki, tapi apakah setelah membuat kesalahan, mereka memiliki keberanian untuk berubah. Aku berjalan mendekat dan meletakkan tanganku di tempat tidur bayi putriku. Jari-jari mungilnya melilit jariku. Dalam genggaman kecil dan sederhana itu, aku mengerti. Semua pertempuran, semua uang, semua hukuman mati, semuanya hanyalah batu loncatan untuk sampai ke sini. Ke sebuah keluarga yang tahu bagaimana memaafkan, bagaimana mendengarkan, dan bagaimana menghormati. Sebuah keluarga yang akhirnya mengerti bahwa nilai seorang wanita bukanlah pada anak laki-laki yang bisa ia lahirkan, tapi pada kekuatan yang ia miliki untuk mempertahankan apa yang benar-benar penting. Malam berakhir. Tahun baru dimulai. Tidak ada yang ditinggalkan tanpa apa-apa. Tidak ada yang berlutut untuk uang. Hanya ada satu pelajaran yang dipelajari dengan susah payah. Aset terbesar sebuah keluarga bukanlah 300 miliar rupiah. Itu adalah rasa hormat dan cinta. Pelajaran dari cerita ini bukan hanya tentang uang, saham, atau kekuasaan. Ini adalah cerita tentang prasangka, ego, dan luka tak terlihat yang kita timbulkan pada orang yang kita cintai.